Insap, Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Bajiro. Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, berjumpa kembali dalam Insap, Inspirasi Sabda Paroki Gereja Kristus Raja Bajiro, Yogyakarta. Hari ini, Senin 15 November 2021. Saya akan membacakan bacaan Injil untuk dalam kalender liturgi kita pada hari ini. Bacaan Injil diambil dari Injil Lukas bab 18, 35 sampai 43. Ketika Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta duduk di pinggir jalan dan mengemis. Karena mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Ada apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus, orang Nazaret sedang lewat." Maka si buta itu berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Orang-orang yang berjalan di depan menyuruh dia diam, tetapi semakin kuat ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Maka Yesus pun berhenti dan menyuruh orang mengantar dia kepadanya. Karena si buta itu sudah dekat, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau inginkan ku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, semoga aku melihat." Maka Yesus berkata, "Melihatlah, imanmu telah menyelamatkan dikau." Pada saat itu juga ia melihat, lalu mengikuti Yesus sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat menyaksikan peristiwa itu dan memuji-muji Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita mendengarkan kisah yang begitu menyentuh bagi saya, begitu indah kalau kita mau mencoba menghayati dan merasakan bagaimana jalan cerita dari kisah dalam bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini tadi. Dikatakan seorang yang buta, dan dia sehari-hari meminta-minta atau dikatakan sebagai pengemis. Dan ketika itu orang banyak lewat di depan dia dan dia bertanya, "Ada apa ini?" Ada orang yang mengatakan, "Yesus orang Nazaret itu lewat." Lalu si buta ini mengatakan, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus akhirnya menyembuhkan dia dan dia bisa melihat kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ada 2 poin yang ingin saya tawarkan sebagai bahan permenungan bagi kita pada hari ini. Yang pertama adalah mari kita belajar dari iman orang buta yang dikatakan sehari-hari meminta-minta itu. Ia lahir sebagai orang yang buta dan sehari-hari tentu sebagai orang yang tunanetra, dia tidak bisa melihat apapun yang ada di sekitarnya. Tetapi ketika dia bertanya pada orang lain, "Ada apa ini?" Lalu orang itu mengatakan, "Yesus orang Nazaret lewat." Orang buta itu sekekonyong-konyong langsung berteriak, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Saya melihat ada iman yang begitu besar dalam diri orang buta itu, meskipun dia tidak pernah melihat secara langsung seperti apa Yesus, orangnya seperti apa, wajahnya seperti apa, rambutnya panjang atau pendek, hidungnya mancung atau pesek, dan sebagainya. Tetapi begitu mendengar ada orang mengatakan Yesus orang Nazaret itu lewat, dia langsung punya harapan yang tinggi. Dia punya keyakinan yang besar bahwa Yesus Tuhan kita itu bisa menyembuhkan sakitnya dan bisa memberikan pertolongan kepadanya. Dan akhirnya betul, apa yang ia yakini, apa yang ia imani, dan apa yang ia perjuangkan itu kemudian membuahkan hasil. Karena apa? Akhirnya dia disembuhkan oleh Tuhan kita, dan akhirnya dia bisa melihat. Dari sisi kita bisa belajar bagaimana orang buta itu, sekali lagi, meskipun tidak pernah melihat, tidak pernah tahu, tidak pernah berjumpa secara langsung dengan Yesus, tetapi begitu mendengar ada nama Yesus, dia lewat, orang itu langsung punya keyakinan bahwa Yesus bisa menyembuhkan dia. Ini iman yang luar biasa besar, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Pertanyaan refleksi bagi kita, apa yang kita pikirkan ketika kita pertama kali mendengar kata Yesus?
Apakah kita lalu juga tumbuh dalam sebuah perasaan bahagia dan harapan yang menggelora, keyakinan, iman yang begitu besar akan karya-karyanya? Atau kita ketika mendengar nama Yesus disebut oleh orang lain, biasa-biasa saja? Poin yang kedua yang ingin saya tawarkan sebagai bahan permenungan adalah orang buta tadi mendengar kata orang. Ada apa ini? Orang lain mengatakan, Yesus orang Nazaret itu lewat. Tentu yang pertama adalah iman dari si buta ini begitu besar. Tetapi bagaimana proses untuk dia bisa punya iman yang begitu besar? Tentu karena dia percaya juga pada apa yang dikatakan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang-orang yang ada di sekitarnya yang normal, bisa melihat dan sebagainya seperti kita semua, memberikan kesaksian yang benar kepada orang buta itu bahwa itu Yesus, dia bisa menyembuhkan ini itu. Dia bisa menolong semua orang yang punya kebutuhan untuk ditolong. Dan mereka memberikan kesaksian yang benar kepada orang buta itu, sehingga akhirnya orang buta itu punya iman yang sedemikian besar. Maka poin kedua yang ingin saya tawarkan sebagai permenungan bagi kita adalah bagaimana kita selama ini. Apakah kita bisa menjadi orang-orang yang dipercaya oleh orang lain? Kita belajar dari orang-orang itu bahwa mereka memberikan kesaksian yang benar kepada orang buta itu. Maka kita pun juga diajak. Selain kita diajak untuk membangun iman yang sedemikian dalam dan besar kepada Tuhan, sebagaimana dimiliki orang buta itu, tapi kita juga diundang dan diajak untuk menjadi pribadi-pribadi yang mau terus berjuang supaya kita bisa memberikan kesaksian yang baik, yang benar, dan kesaksian kita itu bisa dipercaya oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Tetap sehat, tetap semangat. Semoga hidup kita, keluarga kita senantiasa berlimpah berkat, berkah dalam.